Pak Kadir dan Bu Yun, kali ini kita akan membahas mengenai Raperda tentang kemudahan perlindungan dan juga pemberdayaan usaha mikro. Dan ke Pak Kadir dulu ini sebagai Wakil Ketua Pansus pembahas Raperda, Pak. Ini sudah sampai mana Raperdanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nitin, Ibu. Nah, ini selalu bersama saya beliau di Koperasi juga. Terima kasih juga untuk pemirsa semuanya. Jadi kesempatan ini ada tugas kami, yang saya selaku Wakil Ketua Pansus Pembentukan Perda tentang usaha mikro. Tadi ditanya sudah sampai mana begitu ya. Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa betapa pentingnya perda ini, terutama di Kabupaten Sleman pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena sudah terbukti bahwa Indonesia itu usaha iklim di usaha itu maka ada mikro, ya mikro yang kecil sendiri, ya. Kemudian kecil, menengah, atas itu dibedakan sentralisasi atau wilayahnya, kekuatannya. Sehingga kalau kita gambar itu bentuknya grafik piramid begitu ya. Kalau piramid berarti top, yang paling atas adalah tinggal cuma sedikit gitu. Dan di bawahnya ini yang banyak. Nah, itulah kekuatan ekonomi kita. Terbukti pada saat krisis pun UMKM mikro ini yang betul-betul bisa tangguh. Karena apa? Karena dia hanya dengan 1, 2, dan BI kan harus hidup gitu. Misalnya hidup, kemudian saat COVID juga alhamdulillah bangkit terus lebih cepat. Dari hal itu maka kenapa kita buat perda, yakni untuk memberikan kepastian hukum sebetulnya. Karena kalau kita lihat sebetulnya Indonesia ini lebih ke hukum positif, ya artinya semuanya ya desakan pasal gitu. Sementara kalau kepastian hukum itu dibutuhkan suatu ruang yang jelas di dalam aturan-aturan. Nah, karena ini kita di Sleman ini kita lihat UMKM mikronya itu ratusan ribu. Kita pastikan apakah itu semuanya hidup atau menggeliat atau apa gitu. Kemudian biar dia hidup itu kan harus diberikan kepastian dengan apa? Nah, dengan pembinaan perlindungannya dulu gitu. Nah, perlindungan itu dimulai dari apa? Dari badan usaha, badan hukum yang kemudian kita berikan ruang struktur hukum di dalam peraturan daerah itu menjadi perda perlindungan dan pembinaan UMKM. Itu tujuannya untuk memastikan itu bahwa seluruh UMKM Sleman itu tidak hanya namanya, tetapi adalah betul-betul badan usaha, itu bisa OD, bisa perorangan yang ber-NIB gitu. Kemudian dia mengajukan OSS nanti kalau dia sudah berbadan hukum, entah itu CV, UD atau PT. Nah, PT udah gede ya, jadi dari yang kecil dulu. Nah, disitulah kita bisa memberikan pembinaan yang pasti, perlindungan yang pasti. Entah itu hakinya dan seterusnya. Nah, disinilah letak bagaimana pentingnya peraturan daerah ini. Kalau ditanya sudah sampai di mana, kita sudah melakukan beberapa kali. Kalau makalahnya ya itu draft untuk raperda. Draftnya ya itu jelas sudah ada, sudah disusun dari OPD terkait, kemudian sudah kita sinkronkan ya, sudah kita gabungkan dengan Kemenkum. Ya. Nah, di situ nanti bahkan kita juga dengan OPD-OPD yang lain, sehingga nanti pada saat kita launching atau kita undangkan peraturan, dicatatkan di peraturan daerah tersebut, itu mengikat di Perbub juga, sehingga juknis atau Perbub yang dibuat bisa menghidup pada perda yang artinya secara sistematika hukum itu tidak melanggar aturan. Dan itulah kita butuh kepastian daripada UMKM kita
hal ini. Jangan UMKM hanya dijadikan objek, tapi dia adalah subjek untuk membangun negeri kita ini, dan sesuai perintah Undang-Undang Dasar bahwa kita harus sejahtera, mandiri secara ekonomi dan seterusnya.